di Mangolosi YouTube channel. Mangolosi YouTube channel adalah akun YouTube Batak yang berisi informasi edukasi tentang adat dan kebudayaan kita sebagai orang Batak. Semoga kita bisa belajar bersama di akun YouTube ini. Kita bukan untuk menggurui, tapi kita ingin sharing bersama teman-teman semua. Senang banget kita ketemu lagi sama kalian di episode kali ini. Dan di video kali ini kita akan ngejelasin tentang Tarian tradisional khas Batak Toba, yaitu Tortor. tari tortor. Jadi tarian Tortor ini merupakan tarian yang udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, Tortor sendiri itu hanya untuk Batak Toba ya gitu. Jadi dulunya tarian tradisional ini hanya untuk tata ritual dan sakral yang dipentaskan untuk upacara kematian, kesembuhan dan sebagainya. Seperti itu, Kak. Ya. Nah, namun Seiring perkembangan waktu zaman dipakai untuk acara-acara hiburan seperti itu Oh. dan sebagai tontonan warga Batak juga. Nah, busana yang dipakai para penari tortor ini juga adalah busana khas tradisional khas Batak Toba, yaitu dengan menggunakan tenun ulos tentunya. Nah, dulunya sih tentunya berbeda ya, kayak kostum nari zaman dulu sama kostum nari yang sekarang. Sekarang tuh ya udah lebih banyak modifikasi lah, gitu ya. gitu. Jadi agar kelihatan lebih menarik. Tarian Tortor ini itu pasti diiringi dengan gondang, musik gondang. Oh iya benar, yaitu gondang sambilan ya katanya Benar. namanya, atau gondang sabangunan juga. Jadi musik ini akan menghasilkan suara hentakan kaki para penari di atas panggung. Jadi ternyata asal usul kata Tortor ini ternyata dari Secara sejarahnya gitu ya. ya suara hentakan kaki yang dihasilkan dari Papan dihasilkan- ya, iya, kan papan hasil papan penari rumah. seperti itu. Jadi Tortor mungkin gitu ya. rumah Batak itu kan dari papan gitu ya. Jadi kalau misalnya para penarinya itu menari di lantai papan rumah adat Batak itu ada kayak Ada suara suaranya begitu, lah. suara hentakan kaki itu. Makanya itulah yang sejarah. Asal usul nama Tortor. Dulunya tari Tortor ini dipakai untuk upacara kematian, panen, penyembuhan, hiburan atau pesta muda-mudi. Nah, dan sebelum melaksanakan tarian Tortor ini harus melewati ritual tertentu. Wow, jadi Gak asal nari nih nggak ceritanya, asal Kak, nari ya. gitu. Jadi memang ada ritual yang dijalankan oleh para penari tortor untuk menarikan tari tortor sesuai sama kebutuhannya ya. Entah itu untuk ritual atau upacara panen atau upacara penyembuhan atau upacara kematian. Jadi beda-beda gitu ya. Benar, dan perkembangan awalnya ternyata tarian Tortor ini awalnya di kawasan Samosir atau kawasan Humbang juga. Dalam praktiknya ternyata juga melibatkan beberapa patung batu yang telah dimasuki roh, dan dalam patung tersebut bisa menari. Jadi cukup mistis ya. Cukup mistis ya. Jadi iya, iya. patungnya ternyata bisa ikutan menari seperti itu. Oh gitu. Nah, namun seiring masuknya agama Kristen, adanya misionari. ada misionari masuk ke tanah Batak. Perkembangan tarian Tortor ini dipakai bukan hanya tidak lagi tentang hal-hal mistis seperti itu. Ya. Malah dipakai untuk lebih gembira seperti itu. Jadi itulah yang kita kenal dengan mungkin tarian Martumba. Sampai ada sebutan dengan Pahai dong mulai ditumba. Pahai itu daerah di daerah Tarutung sana dianggap sebagai daerah awal tempat Tortor ini diubah menjadi suatu tarian yang gembira seperti itu. Jadi itu mungkin lebih modern, nggak lagi berhubungan sama yang hal-hal yang mistis gitu ya. Benar banget. Jadi tidak hanya sekedar tarian, sebenarnya tarian Tortor ini tuh sebagai media komunikasi, Kak. Jadi tidak hanya komunikasi antara penari dengan penari atau dengan yang nonton, yang penonton, nonton, tapi juga biasa dengan penari dengan Tuhan. ucapan syukur kepada Ucapan Mula syukur. Jari Nabolon atau Tuhan yang Maha Kuasa, Esa. seperti itu. Nah, ternyata tari tortor ini ada beberapa jenis nih, Fit, sesuai dengan fungsi atau tujuannya ditarikan. Kita coba jelasin satu persatu. Jadi yang pertama itu kita mengenalnya dengan Tortor Tortor Somba. Somba. Jadi Tortor Somba ini adalah tortor untuk menghormati Tuhan yang Maha Kuasa. Terus biasa juga dipakai untuk menyambut raja seperti itu serta para undangan untuk mendapat berkat dan restu dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam bekerja. Benar gitu sekali. ya. Dan yang kedua adalah tortor pangurason atau ritual pembersihan. Nah, jadi tortor pangurason ini adalah tarian yang dilakukan saat ada pesta besar atau saat ada perayaan gitu. Nah, sebelum acara dimulai, tempat atau lokasi pesta tersebut harus dibersihkan dengan jeruk purut. Tujuannya itu agar kegiatan atau acara yang dilangsungkan itu terhindarlah dari bahaya dan musibah gitu. Jadi itu namanya tortor pangurason. Tortor yang ketiga adalah Tortor Sipitu Cawan. Tortor ini cukup familiar mungkin sama teman-teman karena sering kita dengar, sering dipakai untuk penampilan juga, pertunjukan. Iya. Dan kayaknya tuh satu-satunya tari, nggak tahu sih apakah satu-satunya jenis tari tortor atau ada banyak juga yang pakai propertinya tuh piring. Benar. Mangkok. Cawan lah. Iya, Sebenarnya cawan, kan. betul. Jadinya tuh kayak tari piring gitu ya dari Sumatera Barat. Tari Tortor Sipitu Cawan ini dilaksanakan ketika acara pengangkatan raja. Jadi tarian ini mengisahkan 7 putri kayangan yang turun ke bumi untuk mandi di Gunung Pusuk Buhit.
kemudian pada waktu yang bersamaan datang pula pisau 7 sarung atau pisau si pitu sasarung. Jadi Ada ceritanya ya ternyata legendanya ya. seperti itu tuh. Legendanya Jadi dibalik ada 7 putri kayangan datang mandi di daerah Pusuk Gunung Pusuk Buhit. Buhit. Oh gitu. Yang terakhir atau yang keempat ada yang namanya Tortor Tunggal Panaluan. Nah, Tortor Tunggal Panaluan ini sebenarnya lebih ke budaya atau ritual gitulah, ritual budaya gitulah ya. Yang digelar saat desa sedang terkena musibah. Tari tortor ini dilakukan oleh dukun atau datuk gitu ya, sebagai cara untuk mendapat apa ya, pencerahan atau hidayah lah gitu ya, untuk dapetin petunjuk dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi desa tersebut gitu. Benar. Nah tapi di tari tortor Tunggal Panaluan yang udah di zaman now ini biasanya bisa kita temuin atau ditonton tuh pada saat festival-festival kayak tahun lalu, atau kayaknya di beberapa waktu lalu di akun Manglosi sendiri di Instagram ya, kita pernah share tari ini gitu, tari Tunggal Panaluan ini gitu. Dan Tunggal Panaluan sendiri punya sejarah. Kenapa dia disebut Tunggal Panaluan seperti itu? Punya legendanya gitu kan. Tapi Betul. mungkin nanti next Kita time akan kita bahas ya lah di episode selanjutnya. sejarahnya bagaimana sih gitu. Dan menurutku cukup menarik, sebagai orang Batak cukup antusias lah pengen mengetahuinya seperti itu. Yes, betul banget. Jadi kalau teman-teman ingin menyaksikan tortor secara Langsung. live gitu, jadi ada beberapa tempat nih yang bisa dikunjungi. Ya. Dan semua ya di daerah Danau Toba ya, di daerah Toba sana. Yang pertama itu di Desa Simanindo di Museum Huta Bolon. Selalu ada pertunjukan untuk menampilkan tarian tortor ini. Pertunjukin tiap hari Sabtu dan Minggu. Dan biasanya kalau emang banyak Lagi rame gitu lagi ya. rame ya Bisa ada setiap hari kali ya. bisa ada setiap hari kayak gitulah. Mungkin itu doang, sekedar info aja, siapa tahu teman-teman atau mau berwisata pengen lihat nih tortor tarian asli Batak gimana sih kayak gitu. Betul banget. Oke, sekian pembahasan kita tentang tari tortor pada episode kali ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mau nambahin jenis-jenis tari tortor, ada apa aja, terus di mana mungkin kita di Jakarta ini bisa les nari tortor atau Bisa belajar les, tari bisa tortor. pengen nonton misalnya gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa langsung tambahin komen, kasih pendapat, kasih sharing cerita tentang tari tortor di kolom komentar. Benar sekali. Kalau gitu, sekian untuk episode kali ini dan sampai jumpa. Di video-video selanjutnya, mau lihat Godang, bye-bye.